Oke, kita ke nomor 9. Misalkan n lebih dari sama dengan 2, bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli a, b dengan a ditambah b sama dengan n berlaku a kuadrat plus b kuadrat merupakan bilangan prima. Hasil penjumlahan semua bilangan n semacam itu adalah, nah di sini kan n-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian a ditambah b sama dengan n, di mana a kuadrat ditambah b kuadrat itu merupakan bilangan prima. Oke, kita coba-coba aja. Karena n-nya lebih dari sama dengan 2, jadi yang pertama n yang memenuhi kan adalah 2, berarti n sama dengan 2. Untuk n sama dengan 2 sendiri kan a sama b-nya kemungkinannya kan 1 ditambah 1 gini kan, sama dengan 2. Sehingga a-nya 1, b-nya 1, sehingga kalau dikuadratin ya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu ya. Ini a kuadrat ditambah b kuadrat gitu ya. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 2. 2 termasuk bilangan prima. Bilangan prima. Kemudian untuk n-nya sama dengan 3, kita cari a ditambah b-nya dulu. A tambah b-nya kemungkinannya 1 tambah 2 ya. A tambah b kan sama dengan n gitu kan. Ini sama dengan 3 gitu kan. Sehingga a kuadrat ditambah b kuadrat dapatnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Dapatnya 5 ya. Dan kita tahu 5 juga termasuk bilangan prima. Kemudian yang ketiga adalah 4. Kalau 4 tidak perlu ya. Karena kalau n sama dengan 4, sebenarnya ini nggak perlu dicek ya. Karena hasilnya nanti pasti bilangan genap. Sesuai dengan karakter, n-nya ini kan bilangan genap. Kalau n-nya bilangan genap, n bilangan genap ya. Bilangan genap. Kemungkinannya dari bilangan genap itu sendiri kan genap ditambah genap atau ganjil ditambah ganjil. Atau genap itu sendiri sama dengan ganjil tambah ganjil ya. Nah, sehingga di sini nanti dapatnya kan bilangan genap kuadrat ditambah genap kuadrat gitu kan. Kita tahu bilangan genap kalau dikuadratin, yang ini hasilnya juga pasti genap. Yang sini juga pasti genap. Sehingga genap tambah genap, genap. Dan kita sendiri juga tahu kalau bilangan genap yang prima itu cuma 2 ini. Jadi nggak mungkin di sini. Ganjil pun juga gitu. Kalau genap itu berasal dari ganjil ditambah ganjil, otomatis di sini kan ganjil kuadrat ditambah ganjil kuadrat. Sehingga kita tahu kalau ganjil dikuadratin hasilnya ya ganjil. Sehingga kalau dijumlahkan ganjil ditambah ganjil dapatnya genap. Nah, ini juga nggak mungkin karena kita tahu bilangan genap ya cuma 2. Sehingga untuk bilangan genap nggak perlu kita cek ya. Selain 4 nanti kan ada 6, 8 dan seterusnya, nggak perlu kita cek karena pasti tidak memenuhi. Sekarang kita lanjutin. Untuk n-nya sama dengan 5. Untuk n-nya sama dengan 5, a ditambah b-nya kan bisa 1 tambah 4, bisa 2 tambah 3. Sehingga di sini a kuadrat tambah b kuadratnya 1 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 17. Oke, prima. Kemudian 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 4 tambah 9, 13. Oke, prima juga. Kemudian untuk 7, n sama dengan 7. A ditambah b-nya kan bisa 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4 ya. Ini 7 ya. A kuadrat ditambah b kuadratnya bisa hasilnya adalah 1 kuadrat tambah 6 kuadrat, 37. Oke, ini prima. Kemudian 2 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 29. Oke, prima juga ini. Kemudian 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25. Oh, ini ternyata bukan prima.
sehingga 7 ini tidak bisa dipakai. Oh ya, kita tadi sudah dapat ya. Yang memenuhi itu yang pertama tadi kan 2. Ini kita kasih tanda merah aja. 2. Kemudian 5. N-nya 5 ya. Sorry. Bukan. Keliru. Yang memenuhi tadi kan N-nya 2. Kemudian N-nya 3. Sama N-nya 5. Kita dapat 3 yang memenuhi. Kemudian untuk 7 ini sudah terbukti tidak memenuhi. Kemudian kita lanjutin ke N sama dengan 9. Untuk N sama dengan 9, kemungkinan dari A sama B nya kan bisa 1 tambah 8, 2 tambah 7, 3 tambah 6, 4 tambah 5. Nah ini kalau dicek, dapatnya A kuadrat tambah B kuadrat kan dapatnya 1 kuadrat tambah 8 kuadrat, 73 ya. 73, 65, sorry. 65. Nah ini jelas bukan prima. Kalau di sini sudah bukan prima, nggak perlu dicek lagi ke bawahnya. Nah, sehingga 9 ini sudah terbukti tidak memenuhi. Oke, untuk N sama dengan 11, ini bisa dicek. Nanti A sama B nya kan ada 1 ditambah 10, 2 tambah 9, 3 tambah 8, 4 tambah 7, 5 tambah 6. Nah ini 11 semua ya. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat tambah 10 kuadrat ya. Ini 101. 2 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 81. Nah ini 85. Nah ini kalau dicek, ini bukan prima ya, sorry. Ini bukan prima. Nah kalau dicek semuanya untuk bilangan ganjil di atasnya 5 ya, lebih tepatnya ya, pasti ada yang belakangnya ini 5. Salah satu faktor bukan ya, salah satu A sama B apabila dikuadratin pasti ada yang kelipatan 5 gitu ya. Nah, di 7 ini tadi ada 25 ini, di 9 ada 65, di sini tadi ada 85 ini. Karena kita tahu sifatnya dari bilangan kuadrat satuannya ya. Kalau 1 kuadrat itu kan 1, ini satuannya ya. 2 kuadrat satuannya 4, 3 kuadrat satuannya 9, 4 kuadrat satuannya 16, berarti 6 ya. Kita tulis 6 aja. Kemudian 5 kuadrat satuannya 5, 6 kuadrat satuannya 6, 7 kuadrat satuannya 9. Nah ini cuma muter-muter di sini saja. 1, 4, 9, 6, 5. Nah ini sudah balik lagi 6, 9. Kalau 8 kuadrat berapa nanti dapatnya? Satuannya 1, 9 kuadrat 4 ya. 9 kuadrat satuannya berapa? 1. Nah cuma muter-muter di sini nanti. 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 ya. Cuma di antara 5 bilangan ini. Nah nanti bilangan ganjil lebih dari 11, A kuadrat sama B kuadratnya pasti ada yang kalau dijumlahkan belakangnya pasti ada yang 5. Bisa dicek sendiri ya. Sehingga dari sini bisa disimpulkan tidak ada lagi yang memenuhi. Atau kalau kurang mantap kita bisa buktikan kok. Oke, kita buktikan aja. Karena bilangan ganjil itu kan unit digitnya atau digit satuannya kan 1, 3, 5, 7 sama 9. Misalkan untuk M anggota bilangan asli, kita tahu bahwa bilangan asli itu lebih dari sama dengan 1 ya, jadi minimal 1 gitu kan bilangan asli. Kemudian kita tadi kan mau membuktikan kalau bilangan ganjil lebih dari 10 ya, yaitu 11, 13 dan seterusnya, itu tidak memenuhi atau akan selalu ada dari A kuadrat plus B kuadrat itu kelipatan dari 5 gitu kan. Kalau misalkan yang pertama N itu sama dengan 10M tambah 1. Yang kedua N sama dengan 10M tambah 3 ya. Karena bilangan ganjil kan unit digitnya 1, 3, 5, 7 sama 9 ya. Yang ketiga 10M tambah 5. Yang keempat N sama dengan 10M tambah 7. Selanjutnya N sama dengan 10M tambah
Oke, dari sini kita buktikan kalau ada dari penjumlahan A sama B, A kuadrat sama B kuadrat ya, yang mana A ditambah B itu sama dengan N ya, A tambah B sama dengan N, itu kelipatan dari 5. Untuk N sama dengan 10M plus 1, kita pilih A, kita pilih A-nya 10M min 1 dan B-nya 2. Nah ini kalau dijumlahin, ini A, ini B, kan kembali lagi ke sini 10M plus 1 atau sama dengan N gitu ya. Dimana kita tadi kan sudah tahu N sama dengan A tambah B gitu ya. Oke, kemudian ini kita kita kuadratin. Sebelum dijumlahkan kita kuadratin dulu. Ini kita kuadratin sehingga akan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat gini kan. Kalau dikuadratin dapatnya 10M kuadrat min 20M plus 1 plus 4 ya. 2 kuadrat kan 4, ini sekalian. Nah ini kakak tulis saja sekalian, 1 tambah 4 adalah 5. Oke, ini kakak hapus diganti dengan 5. Nah dari sini kita tahu ini sudah kelipatan dari 5. Ini bukan 10 ya, tapi 100 ya, sorry. Ini 100M kuadrat gitu ya. Nah ini kalau difaktorin, 5-nya kan bisa difaktorin, sehingga akan diperoleh 5 kali 20M kuadrat min 4M plus 1. Nah dari sini kita sudah tahu kalau N sama dengan 10M plus 1 itu ada A kuadrat plus B kuadrat yang kelipatan dari 5. Sehingga untuk N sama dengan 10M plus 1, ini nilainya nanti M-nya kan bisa 1. Kalau M-nya 1, M-nya 1, N-nya kan bisa 11 gitu kan. Kalau M-nya 2, N-nya ya 21 dan seterusnya. 11, 21, 31 dan seterusnya. Tidak ada yang memenuhi, sudah terbukti di sini. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu N sama dengan 10M plus 3. Di sini kita pilih A-nya 10M plus 2, B-nya 1. Sehingga ini kalau dikuadratin dapatnya kan 100M kuadrat plus 40M plus 4 plus 1 plus 5 ya. Nah ini juga udah kelihatan, 5-nya tinggal kakak faktorin. Ini dapatnya 20M plus 8M plus 1. Nah kita tahu di sini kelipatan dari 5 sehingga ya tidak memenuhi. Nah sehingga semua angka ganjil lebih dari 10 yang bilangan belakangnya 3 ya, otomatis tidak memenuhi. Sekarang kita cek untuk N sama dengan 10M plus 5. Kita pilih 10M sama 5. Nah ini kalau dikuadratin, A kuadrat plus B kuadrat akan diperoleh 100M kuadrat plus 25. Jelas sekali ini ya. Ini 5-nya tinggal difaktorin. Dapatnya 20M plus M kuadrat ya. Ini juga kurang kuadrat. Wah, plus 5 gini ya. Ini jelas juga tidak memenuhi. Kemudian kita ke nomor selanjutnya, ke N selanjutnya, yaitu N sama dengan 10M plus 7. Kita pilih A sama B-nya 10M plus 4, ini A-nya, B-nya 3. Gini ya, ini tinggal dikuadratin, A kuadrat plus B kuadrat, dapatnya kan 100M kuadrat ditambah 80M ditambah 16 ditambah 9 ya. Ini kan 9 dapatnya. Dapatnya 25. Nah ini 5-nya tinggal difaktorin. Sehingga dapatnya kan ini 20M ditambah 80 dibagi 5 kan masih 16M plus 5. Nah dari sini kita tahu kalau bilangan ganjil yang satuannya 7, di atasnya 10 tidak ada yang memenuhi gitu ya. Kemudian untuk 10M plus 9, kita pilih A-nya 10M plus 8, B-nya 1. Nah ini tinggal dikuadratin gini. Sehingga kalau dikuadratin dapatnya kan 10M kuadrat plus 160M
plus 65 ya. Sekalian kakak jumlahkan. Nah ini 100 ya, kok 10 100 gini. Nah ini 5 nya tinggal difaktorin. Kalau difaktorin dapatnya kan 20M ditambah 32, ini M kuadrat ya, 20M kuadrat ditambah 32M ditambah 13. Nah dari sini juga sudah terbukti kalau bilangan satuan bilangan ganjil yang satuannya 9 di atasnya 10 tidak ada yang memenuhi gitu. Sehingga kita sudah bisa membuktikan semua bilangan ganjil yang di atasnya 10 tidak ada yang memenuhi karena kelipatan dari 5 semuanya. Karena ada A kuadrat plus B kuadrat ya, yang kelipatan dari 5. Kelipatan 5 gitu ya. Atau kakak tulis di sini aja. Berarti untuk bilangan ganjil lebih dari 10 ya. A kuadrat plus B kuadrat ada yang kelipatan 5. Sehingga ini bukan bilangan prima, bukan prima gitu ya. Nah dari sini kita tahu bilangan yang memenuhi cuma berapa tadi? N-nya atau N yang memenuhi cuma ini 2, 3 sama 5. Sehingga kita tinggal menjumlahkan aja. 2 tambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Nah ini jawabannya.